Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Fitan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Fitan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Yulong P Network dengan follower sekitar 8.516 follower teman-teman. Ini berbicara tentang sebuah konferensi di negeri Cina yang bernama P Network Enterprise Ecosystem. Jadi ini membahas tentang ekosistem perusahaan dan masa depan P Network terutama yang ada di Tiongkok teman-teman. Jadi ini adalah siaran langsung dari sebuah stasiun televisi pada tanggal 20 April 2024. Saluran ekonomi Zhejiang TV Tiongkok melaporkan konferensi P Network Enterprise Ecosystem yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang P Haining yang ada di Provinsi Zhejiang dengan populasi sekitar 66,27 juta jiwa teman-teman. Ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Tiongkok. Jadi konferensi ini menarik perhatian karena menyoroti peran krusial ekosistem perusahaan di dalam pengembangan P Network, sebuah mata uang digital yang sedang berkembang pesat teman-teman. Jadi di video ini kita akan membahas perkembangan P Network beserta potensi dan tantangannya di masa depan dengan fokus pada poin-poin penting yang diangkat di dalam konferensi P Network Enterprise Ecosystem teman-teman. P Network adalah proyek mata uang digital yang memanfaatkan konsensus berbasis ponsel untuk menciptakan sistem penambangan yang inklusif dan hemat energi. Jadi para penggunanya ini dapat menambang Pi dengan menjalankan aplikasi Pi di ponsel mereka. Seiring berjalannya waktu, P Network bercita-cita untuk membangun jaringan global yang terdesentralisasi dan didukung oleh komunitas yang kuat teman-teman. Konferensi yang diadakan di Cina ini merupakan langkah maju bagi P Network di dalam memasuki pasar Tiongkok yang sangat potensial. Keterlibatan Kamar Dagang P Haining sebagai penyelenggara menunjukkan dukungan dari kalangan dunia bisnis terhadap P Network teman-teman. Konferensi tersebut menekankan pentingnya ekosistem perusahaan di dalam pengembangan P Network. Ekosistem perusahaan dapat diartikan sebagai jaringan perusahaan yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain. Dalam konteks P Network, ekosistem company atau perusahaan dapat berperan di dalam beberapa hal teman-teman. Yang pertama adalah adopsi P sebagai alat pembayaran. Jadi perusahaan dapat mulai menerima Pi sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa yang mereka miliki, dan hal ini akan meningkatkan utilitas Pi dan mendorong penggunaannya secara lebih luas teman-teman. Kemudian juga pengembangan aplikasi berbasis Pi. Perusahaan teknologi dapat mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan P Network sehingga akan memperluas jangkauan dan kegunaan dari P. Kemudian ada manfaat lagi yang ketiga untuk ekosistem perusahaan, ini dapat berperan di dalam investasi dalam infrastruktur P Network teman-teman. Jadi perusahaan dapat turut berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur P Network
seperti meningkatkan keamanan dan skalabilitas jaringan, teman-teman. Dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara Pi Network dan ekosistem perusahaan, Pi berpotensi menjadi mata uang digital yang banyak digunakan dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan, teman-teman. Meskipun Pi Network memiliki potensi besar, masih ada beberapa tantangan juga yang harus dihadapi seperti regulasi, teman-teman. Jadi regulasi pemerintah terhadap mata uang digital masih belum jelas di banyak negara termasuk Tiongkok. Ketidakpastian regulasi ini dapat menghambat adopsi Pi secara luas. Kemudian kita akan berbicara tentang nilai intrinsik dari Pi. Saat ini nilai intrinsik dari Pi belum sepenuhnya terbentuk. Kepercayaan dan adopsi pasar yang luas akan sangat mempengaruhi nilai Pi di masa depan. Kemudian juga pada saat kita berbicara tentang keamanan dan skalabilitas jaringan, Pi Network perlu terus meningkatkan keamanan dan skalabilitas jaringannya untuk dapat menampung pengguna yang semakin banyak, teman-teman. Namun di samping tantangan-tantangan tersebut, Pi Network juga memiliki peluang yang besar, beberapa di antaranya yaitu beberapa di antaranya yaitu pertumbuhan komunitas Pi yang besar. Komunitas Pi yang terus berkembang ini dapat menjadi pendorong utama adopsi Pi, teman-teman. Kemudian kita melihat bahwa pada tahun 2024 ini banyak sekali terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap mata uang digital. Jadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mata uang digital, peluang Pi untuk diterima secara luas pun semakin besar. Kemudian Pi berpotensi untuk digunakan dalam berbagai aplikasi dan tidak hanya sebatas alat pembayaran, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari kesimpulannya, teman-teman, bahwasanya konferensi Pi Network Enterprise Ecosystem di Tiongkok ini menandai langkah penting bagi Pi Network di dalam memasuki pasar yang besar dan potensial. Dengan membangun ekosistem perusahaan yang kuat dan inovatif, Pi Network dapat mengatasi berbagai tantangan dan meraih peluang yang ada di masa depan, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian gambaran umum dari konferensi Pi Network Enterprise Ecosystem dan perkembangan Pi Network secara global. Jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan terkini terkait dengan Pi Network. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat klik petirnya, abaikan para hater. Jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.